Shalom Permata. Wah, kayaknya kurang semangat nih Kak Fen. Iya, nggak ada suaranya ya. Coba kita sapa sekali lagi ya Kak. Shalom Permata. Gimana nih Kak? Nggak ada juga suaranya. Coba Ayo kita Lea sapa sekali lagi Kak. ya. Shalom Permata. Oke, udah kedengaran rupanya. Oke, shalom juga buat Permata yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah PA kita. Oh ya, masa pandemi ini kayak mana kira-kira Fitri ya? Kalau ditanya sih Kak, kita kan harus jaga jarak juga. Kayak ini teman-teman yang hadir sekarang aja pun duduknya juga harus jaga jarak. Walaupun mereka duduknya jaga jarak, tapi bukan berarti mereka patah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya benar, intinya teman-teman sekalian tetap juga harus jaga kesehatan ya, biar kita tetap bisa memuji nama Tuhan bareng-bareng nantinya. Mari kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Semua Karena Yesus. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Diriku dengan melodi untuk-Mu. Sendirilah aku berdiri tegak sampai hari ini. Bukan karena ada hebatku, semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Yesus, semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus.
kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu hingga sampai pada malam hari ini kami telah sampai di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di sini kami akan memulai ibadah PA kami. Kiranya Kau berkati PA kami ini Tuhan, agar dapat berjalan sesuai kehendak-Mu saja. Berkati kami Tuhan, berkati negara kami Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu menggibirkan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Mari kita bernyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuanku,
Baik, Permata semua, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa atas berkat yang kau berikan kepada kami sepanjang satu hari. Kami melakukan segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Bapa Engkau telah kumpulkan kami, di mana Bapa sebentar lagi kami akan membahas satu bagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa hadir ke dalam hati kami masing-masing Bapa, agar firman-Mu yang kami bahas pada malam hari ini dapat kami pahami dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami, sehingga Bapa kami bisa mendapatkan petunjuk dan kedamaian dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Shalom Permata. Ya. Berkaitan dengan HUT RI yang ke-75 ya. Pada malam hari ini ya, Abang mau sapa-sapa semua adik-adik Permata, merdeka. Ya, puji Tuhan karena kita semua anak-anak Permata ya masih diberi kesehatan oleh Tuhan, baik di yang mengikuti kebaktian PA Permata di tempat ini maupun bagi adik-adik yang mengikuti PA Permata secara live streaming. Yang menjadi tema pada PA Permata malam ini adalah seni hidup merdeka. Seni hidup merdeka berkaitan dengan HUT RI yang ke-75. Ya, kita patut bersyukur ya, karena bangsa kita telah diberi kemerdekaan oleh Tuhan ya, melalui perjuangan ya, melalui perjuangan para pahlawan kita ya, yang rela mengorbankan nyawa, harta, darah, air mata, sehingga bangsa kita bisa ya memperoleh kemerdekaan. Tapi tidak bisa kita pungkiri ya, dan harus kita aminkan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita melalui perjuangan para pahlawan kita. Adik-adik Permata, berbicara mengenai kemerdekaan, tentu kemerdekaan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua bangsa, oleh semua manusia. Sebab dengan merdeka, maka kita bebas dari keterikatan. Bebas dari keterikatan. Kita tidak terbelenggu lagi. Ya, kita tidak tertekan lagi. Ya. Jadi dengan merdeka, ya, kita bebas melakukan beraktivitas sesuai dengan keinginan kita. Nah, dan harus kita syukuri ya makna kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, pada malam hari ini ya, mari kita renungkan bersama-sama apa sebenarnya makna kemerdekaan itu bagi kita. Bagaimana kita menyikapinya, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, inilah yang menjadi perenungan bagi kita, ya, dan menjadi pertanyaan lagi, ya, bagi Permata khususnya, apakah Permata betul-betul sudah merasa merdeka? Ya. Apakah kemerdekaan itu sudah betul-betul Permata nikmati? Ya. Apakah dengan hidup di alam merdeka, ya, Permata tidak terbeban lagi? Ya, itulah yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Ya, ya, nats bacaan kita yang diambil dari Galatia
5 ayat 1 sampai 15 ya, diceritakan bagaimana Paulus menegur jemaat Galatia ya. Jemaat Galatia adalah jemaat yang dilayani langsung oleh Paulus ya. Dan ketika Paulus mengajar di jemaat ini ya, jemaat pada saat itu betul-betul mengerti ya, apa isi firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Inti pengajaran yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat Galatia adalah bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Yesus Kristus. Artinya hanya Yesuslah yang memberikan keselamatan ya, melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, ketika Paulus meninggalkan jemaat Galatia untuk melayani jemaat yang lain ya, pada saat itu ada pengajaran-pengajaran yang lain ya, pengajaran-pengajaran sesat yang masuk ke jemaat Galatia melalui orang-orang Yahudi maupun orang-orang Farisi yang ingin memberikan pemahaman tentang keselamatan kepada orang Kristen yang bukan Yahudi di Galatia. Apa yang mereka katakan? Memang betul keselamatan itu datang daripada Yesus. Tapi jangan pernah lupakan bahwa kita juga harus tunduk kepada undang-undang, harus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, itulah yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi dan Farisi kepada jemaat Galatia yang bukan berasal dari kaum Yahudi. Nah, jadi bagi jemaat yang bukan bangsa Yahudi ditekankan pengajaran tentang undang-undang hukum Musa. Ya, salah satunya yang dipermasalahkan tadi di sini adalah mengenai hal sunat. Ya, jadi bangsa Yunani ya yang telah menerima firman tersebut agar selamat mau tidak mau kalian harus disunatkan. Seperti itulah perintah. Ya, seperti itulah perintah yang diajarkan mereka. Nah, melihat pengajaran ini, ya, Paulus menegur jemaat Galatia. Apa yang dia katakan? Ya, bahwa kita sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Yesus. Ya, dan jika kita telah dimerdekakan, janganlah kita membebankan diri kita, ya, dengan hal-hal yang lain. Ya, hal-hal lain yang membebankan jemaat Galatia pada saat itu adalah menjalankan undang-undang hukum Musa. Nah, itulah yang membelenggu mereka. Ya, jadi pemahaman sebenarnya yang semula diajarkan oleh Paulus bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Yesus. Artinya dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, jemaat Galatia sebenarnya sudah dibebaskan dari keharusan untuk menjalankan Taurat, dari keharusan menjalankan undang-undang yang ada pada orang Yahudi, ya. Tidak tunduk kepada itu lagi, tapi tunduk kepada hukum Tuhan, ya. Jadi itulah, ya, kemerdekaan yang sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, ya, bahwa kita semua sudah dibebaskan dari belenggu dosa, ya, dan itu harus kita imani, ya, harus kita respon dengan iman kita. Artinya bagaimana cara meresponnya, yaitu hanya menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya, tanpa tunduk lagi kepada hukum-hukum yang lain, ya. Tapi walaupun sebenarnya kita tidak lagi tunduk kepada undang-undang, ya,
Tetapi di sini Paulus mengajarkan kepada kita, ya, walaupun kita sudah dimerdekakan, ya, walaupun kita sudah dibebaskan, ya, bukan berarti kita bebas melaksanakan hal-hal perbuatan dosa. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Janganlah kemerdekaan, janganlah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, ya, kita pakai menjadi suatu kesempatan, ya, untuk hidup di dalam dosa. Nah, itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi sejalan, ya, tidak lagi tunduk kepada undang-undang atau hukum Taurat, tapi intinya, ya, kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Nah, itulah arti kemerdekaan sebenarnya bagi kita. Bagi permata juga harus dipahami, ya, bahwa permata semua, ya, sudah dibebaskan Tuhan, ya. Kita anak-anak permata sudah dibebaskan Tuhan dari belenggu dosa. Jaminan keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Hanya sekarang menjadi pertanyaan, ya, bagaimana permata menyikapi kemerdekaan tersebut, ya. Apakah selama ini permata masih hidup dalam dosa, masih dibelenggu oleh dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupannya? Nah, mari kita merenungkan. Kalau memang masih seperti itu, berarti kita belum merdeka, karena kita masih dibelenggu oleh dosa. Atau kita tidak menghargai kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Ini harus kita pahami, anak-anak kami permata, ya. Kita harus pahami bahwa jangan sampai kita tidak menghargai kemerdekaan tersebut. Artinya kemerdekaan yang telah kita dapatkan, ya, harus ada aksi nyata dari kita. Ya, mungkin di sekolah, ya, sudah pernah kita pelajari bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita, ya. Sekarang ini kita mempertahankan kemerdekaan kita yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan, kan gitu. Mengisi kemerdekaan, ya. Mengisinya dengan cara seperti apa? Ya, mengisi kemerdekaan, ya, tentu, ya, kalau bagi generasi muda, jadilah menjadi generasi muda yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya. Tidak menjadi tanda kutip sampah masyarakat, ya. Tidak menjadi menjadi beban bagi lingkungan di sekitar kita, ya. Coba kita bayangkan, seandainya kalau ada seorang anak muda yang hidup di dalam penyakit sosial, narkoba misalnya, ya, apa yang dia bisa berikan kepada bangsa ini? Tentu tidak ada. Bagi orang yang sering melakukan kriminalitas, apa yang dia berikan ke dalam bangsa ini? Tentu tidak ada. Justru mereka menjadi beban, ya kan? Menjadi beban bagi negara, ya, menghabiskan anggaran negara karena mereka masuk ke LP, lembaga pemasyarakatan, ya. Beban negara, uang negara habis untuk kasih makan mereka, ya, nggak ada artinya. Ya, jadi seperti itulah mengisi kemerdekaan kita berguna bagi bangsa kita, ya. Demikian juga, ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, itu juga menjadi tugas kita, ya. Tema kita tadi adalah seni hidup merdeka. Artinya seni hidup merdeka, ya, itulah suatu keharusan, ya, suatu perilaku yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Apa maksudnya seni hidup merdeka, ya? Artinya, ya, bahwa kemerdekaan itu sudah kita nyatakan tadi bahwa berasal daripada Kristus, ya, dan kita
bertanggung jawab, ya, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kemerdekaan kita, sehingga kita juga bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, ya, yang berguna bagi orang lain. Kalau kita baca tadi di ayat 13 dikatakan di situ, ya, janganlah kamu pakaikan kemerdekaanmu dengan hidup dalam dosa, tetapi layanilah satu dengan yang lainnya. Artinya hidup mengasihi satu dengan yang lainnya, ya. Jadi kalau kita sudah merdeka, ya, kita pakaikan kemerdekaan kita itu, ya, untuk bisa melayani orang lain, ya. Artinya bisa menyenangkan orang lain, ya. Coba kita bayangkan, ya, dengan hukum mengasihi, ya. Kalau misalnya sesama permata saling mengasihi, apa yang akan terjadi? Tentu setiap orang yang ada di permata, mereka merasakan bisa hidup bebas, kan gitu kan, bisa merasakan hidup damai, ya, karena kawanku mengasihi aku dan aku pun mengasihi kawanku. Tapi coba bayangkan, ya, jika sesama permata hidup di dalam saling menuntut satu dengan yang lainnya, ya. Si A menuntut si B harus melakukan seperti ini, si B menuntut harus melakukan seperti ini. Jadi saling menuntut. Artinya apa? Kalau kita saling menuntut dan orang juga menuntut kita, artinya kita hidup dalam ketertekanan, ya kan? Hidup dalam kebelengguan juga. Ya, berarti kita tidak merdeka, ya, karena, ya, artinya tadi merdeka bebas, ya, tidak ada beban, ini malah menjadi beban bagi kita. Nah, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam hal memahami kemerdekaan tadi. Artinya kita bisa melakukan hal, ya, melayani kepada sesama, ya, melayani kepada sesama. Demikian juga kepada adik-adik kami permata, ya, kalau kita merasakan bahwa kemerdekaan itu adalah datangnya daripada Yesus, nah, tugas kita sekarang adalah, ya, mengisinya dengan, ya, menjalankan segala perintah Tuhan, ya, dan kita aplikasikan, ya, untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, ya, mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian, ya, orang lain juga merasakan damai, ya, merasakan damai dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya, ya, sebagai anak-anak bangsa, ya, permata sebagai generasi penerus bangsa, ya, permata juga bertugas, ya, mempunyai tugas, ya, untuk menjalin kerukunan hidup berbangsa, ya. Itu juga harus kita pegang, ya, namanya kita hidup di dalam negara Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita juga wajib, ya, wajib menjaga persatuan, kesatuan, kedamaian, ya, di tengah-tengah bangsa kita. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya, semakin banyak perbedaan pemahaman politik, ya, sedikit-sedikit banyak yang demo, ya, tidak cocok sedikit dengan kebijaksanaan pemerintah, demo, ya. Jadi kita juga sebagai permata, ya, harus bisa menjaga keutuhan bangsa kita, ya. Jangan kita bisa menghasut orang lain, ya, untuk melakukan hal yang tidak benar, ya. Jangan kita mudah dihasut, ya, supaya negara kita ini tidak damai, ya. Jangan seperti itu. Kita harus sayang kepada bangsa kita, ya. Kita harus, ya, memikirkan masa depan bangsa kita. Banyak problem yang
dapati oleh para pemimpin kita. Ya, kita doakan pemimpin kita supaya mereka juga kuat ya menjalani untuk memimpin negara kita. Ya, jadi adik-adik permata semua, jadi pada malam hari ini ya sebagai kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa seni hidup merdeka itu adalah sudah menjadi karakteristik orang Kristen. Ya, hidup merdeka harus kita syukuri karena itu telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sebagai respon kita, sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, mari kita hidup dalam kebebasan Tuhan, hidup dalam aturan Tuhan. Jangan lagi mau dibelenggu oleh dosa, oleh keinginan daging, ya, tapi hidup dalam hukum Tuhan, menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan. Dan kita juga harus bisa menjadi agen-agen kemerdekaan. Artinya kita juga mempunyai kewajiban untuk memerdekakan orang lain, ya. Keterbelengguan orang lain, kita juga mempunyai peran untuk melepaskannya dari rasa terbelenggu. Marilah ya iman percaya kita, ya, iman percaya kita supaya bisa berbuah, ya, seperti yang tertulis juga dalam kitab Galatia 5 ayat 22. Di situ tertulis buah-buah roh. Ya, biarlah kepercayaan kita, keimanan kita kepada Tuhan berbuah, sehingga buah-buah roh yang ada dalam diri kita, ya, kalau kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti mendapatkan kedamaian. Karena inti dari buah-buah roh itu adalah hukum Tuhan, ya. Tiada lagi hukum yang lain yang lebih tinggi daripada hal tersebut. Dan kita, jika kita laksanakan, ya, percayalah ya bahwa kedamaian, ya, ketentraman di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan orang lain juga pasti lebih baik. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Ajari kami Bapa supaya kami bisa memahami arti kemerdekaan yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Engkau telah memerdekakan kami, membebaskan kami dari kuasa maut, dari belenggu dosa. Ajari kami Bapa supaya kami bisa memahami arti kemerdekaan tersebut dengan betul-betul bertanggung jawab untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai respon iman kami kepadamu Bapa, kami hanya mau melakukan kehendak-Mu saja Bapa. Dan kami mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga Bapa, kemerdekaan itu bisa juga dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih ya Bapa, ajari kami untuk bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Sebelum kita masuk ke diskusi kita, mari kita bernyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, dengan ikhlas turut kehendakmu, ku dibaharkan caramu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita masuk ke diskusi. Soal yang pertama, bagaimanakah kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Paulus seharusnya dalam kaitan dengan hidup beriman orang-orang Kristen? Uraikanlah. Yang kedua, bagaimanakah seni hidup mereka mempengaruhi kehidupan beriman permata GBKP? Yang ketiga, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh permata GBKP untuk menghargai dan mengisi kemerdekaan RI sesuai dengan teks Galatia 5 ayat 1 sampai 15 di atas. Di sini kami MC akan menjawab pertanyaan dari diskusi kita. Bagaimanakah kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Paulus seharusnya dalam kaitan dengan hidup beriman orang-orang Kristen? Uraikanlah. Kemerdekaan dalam Kristus yang dimaksudkan Paulus itu ialah di mana ialah kebebasan untuk tidak lagi terikat dalam belenggu hukum Taurat dan segala peraturannya, tetapi untuk melayani dan mengasihi orang lain berdasar pada kasih Kristus itu sendiri. Yang kedua, bagaimanakah seni hidup mereka mempengaruhi kehidupan beriman permata GBKP? Seni hidup mereka yaitu dalam sikap saling menghargai sesama anak bangsa atau sesama permata. Sikap ini harus kita ikuti dengan rasa tanggung jawab. Kita berani untuk melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik dan menurut Kristus baik. Dan diskusi yang di nomor 3 ialah hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh permata GBKP untuk menghargai dan mengisi kemerdekaan RI sesuai dengan teks Galatia 5 ayat 1 sampai 15 di atas, di mana yang pertama itu ialah kita harus hidup di dalam Kristus Yesus, dan yang kedua itu ialah kita harus hidup dalam ucapan syukur. Yang ketiga ialah kita tidak hidup diperbelenggu oleh dosa lagi. Dan selanjutnya, hidup kesiapan untuk berkorban. Mungkin diskusinya bisa disimpulkan oleh pembimbing kami. Ya, terhadap jawaban diskusi kita pada hari ini, yang pertama tadi, bagaimanakah kemerdekaan yang dimaksud oleh Paulus seharusnya dalam kaitan dengan hidup beriman orang-orang Kristen? Ya, jadi sudah jelas ya bahwa kemerdekaan bagi orang Kristen adalah kita telah dibebaskan dari belenggu dosa, ya. Kematian sudah dikalahkan dan kita telah dijanjikan oleh Tuhan ya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, dan itu ya harus kita respon dengan iman percaya kita ya. Artinya kalau ada misalnya pertanyaan ya,
Apakah kamu betul-betul yakin ya bahwa kamu akan masuk surga atau bahwa Yesus itu telah menyelamatkanmu? Ya, kita harus jawab yakin, ya, harus yakin, ya, ya. Hanya saja, ya, respon iman kita, ya, ketika kita memaknai kemerdekaan tersebut, ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, ya, kita tidak hidup lagi dalam belenggu dosa, ya. Jangan pakaikan kebebasan sementang-mentang kita sudah dijamin oleh Tuhan, ya, kita mengabaikan hal yang utama, yaitu menjalankan perintah Tuhan, ya. Tidak seperti itu. Artinya kita harus respon, kita harus betul-betul bertanggung jawab, ya, untuk mengisi, ya, kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Yang kedua, bagaimana seni hidup merdeka mempengaruhi kehidupan beriman Permata GBKP? Ya, jadi seni hidup merdeka tadi artinya dalam pelaksanaan kehidupan kita, ya, Permata juga harus, ya, harus saling mengasihi. Pertama dulu, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, itu merupakan wujud dari iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua lah, kasihilah sesamamu manusia. Nah, dalam mengasihi sesama manusia, ya, tentu sebagai Permata, ya, Permata dalam kehidupannya, ya, tentu tidak membeda-bedakan, ya, tidak ada lagi mungkin kalau di dalam Permata itu misalnya ada lagi golongan-golongan atau gap-gap atau grup-grup, ya, tidak, semestinya tidak ada lagi, sebab kita satu dengan yang lain. Sebab kalau tetap ada misalnya pemisahan, ya, tentu tidak mungkin terjadi kesatuan, persatuan gitu di tengah-tengah Permata, ya. Tapi layanilah satu dengan yang lainnya, ya, anggaplah semua Permata itu adalah sama di mata Tuhan, sama di mata kita, ya, artinya tidak saling membeda-bedakan. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Permata GBKP untuk menghargai dan mengisi kemerdekaan RI sesuai dengan teks Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Ya, jadi untuk menghargai dan mengisi kemerdekaan negara kita, tentu Permata, ya, rudang-rudang gereja, ya, adalah harapan gereja, terlebih harapan bangsa dan negara kita, ya. Kalianlah generasi penerus bangsa, ya. Artinya bagi generasi yang hidup sekarang ini, ya, akan sirna dan akan digantikan oleh permata-permata di masa yang akan datang. Artinya apa? Bekalilah hidup Permata dari sekarang, ya. Bekali, ya. Sebab kalianlah yang akan menjalankan roda kehidupan bangsa ini, ya. Seperti apa bangsa ini, maju tidaknya bangsa ini, ya, tergantung daripada generasi muda yang sekarang ini, ya. Banyak tantangan, ya. Sekarang ini ada istilahnya penjajahan tidak lagi dengan senjata, ya. Tapi penjajahan bisa dilakukan melalui pemberian paham ideologi yang sesat, misalnya, ya, melalui merusak mental anak bangsa melalui narkoba, ya. Jangan salah, ya, narkoba ini, ya, bisa jadi salah satu strategi, ya, salah satu strategi negara lain untuk menghancurkan generasi muda Indonesia. Bayangkan, ya, kalau generasi bangsa kita, ya, sudah, ya, hidup dengan narkoba, apalagi yang dapat mereka lakukan? Ya, tentu tidak ada. Tentu negara kita akan tergantung kepada negara lain jadinya, karena tidak ada pemimpin-pemimpin yang berkualitas, ya. Jadi inilah tanggung jawab besar Permata sebenarnya untuk kehidupan bangsa dan negara kita ini terletak di tangan Permata. Makanya Permata diharapkan, ya, menjadi Permata yang betul-betul bersinar, ya. Permata yang betul-betul bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain, ya. Percayalah, ya, kalau kita tetap hidup, ya, di dalam terang Tuhan, ya,
segala apa yang kita inginkan, cita-citakan oleh Permata akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita berharap Permata, khususnya Permata Ephrata GBKP, yang menjadi anak-anak bangsa yang mengharumkan nama bangsa. Jadi demikian yang bisa Abang sampaikan mengenai diskusi kita. Terima kasih. Sambil mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi lagu Sekel Simparna. Simparna pemerendu oh Tuhan, menjua-jua kerina ibas gabung, lalit si magim pinakit la ertahan, ngatakan bujur pusu kami man Bandung. Go kambua bage-bage sini suan, jana pemeri bagai manuk ni asung, ajari kami yang sembah bandu Tuhan, lama lem ate ras dame ibas pusu. Ayat 3. Dikini tekenar buah bas perlagu, bas engkelengi min olah kita medu, basi mauli lalap min kita baru, Tuhan di bata tetap si masu-masu. Baik, adik kami Permata, mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu pada malam hari ini dalam pelaksanaan kebaktian PA Permata secara live streaming. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengajari kami hingga perjalanan kebaktian kami ini Bapa dapat berjalan dengan baik. Firman yang telah kami dengarkan pada hari ini juga Bapa, kiranya Bapa yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan Bapa, Kau tanamkan ke dalam hati kami, Kau berikan pemahaman kepada kami Bapa, sehingga Bapa kami mampu untuk menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak kami Permata Ephrata di Rungkun GBKP Deli Tua ini. Kiranya Bapa yang memberkati mereka satu persatu. Kiranya Bapa yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada anak-anak kami Permata Bapa. Agar anak-anak kami Permata ini juga Bapa, di dalam segala aktivitasnya, mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Lebih daripada itu Bapa, kami mau serahkan iman percaya anak-anak kami Permata ini Bapa. Engkau pelihara iman mereka Bapa. Ajari mereka, Engkau ingatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu, agar dalam kehidupan mereka Bapa, mereka senantiasa melakukan hal yang berkenan di hati-Mu. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan yang telah mereka dapatkan Bapa, mereka bisa bertanggungjawabkan hanya dengan beriman kepada Allah Bapa saja. Ajari adik-adik kami Bapa, Engkau kawali dia, Engkau jauhkan mereka dari segala godaan-godaan dunia ini Bapa, agar mereka juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan hidup mereka, yang membawa mereka ke dalam
ke dalam kerajaan maut. Ya Bapa, lindungi adik kami, Permata ini Bapa, jauhkan mereka, kuatkan mereka, agar mereka Bapa tetap senantiasa memegang teguh firman-Mu. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami Permata yang sudah bekerja Bapa. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan rasa tanggung jawab kepada mereka Bapa, agar mereka betul-betul bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dan agar dari pekerjaan itu juga Bapa, anak-anak kami Permata ini juga Bapa bisa menunjukkan prestasinya, bisa menunjukkan bahwa mereka juga adalah orang-orang unggul di dalam pekerjaannya. Engkau berkati Bapa pekerjaan mereka, Engkau berikan kesetiaan, ketulusan ke dalam diri mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga kepada anak-anak kami Permata yang masih dalam masa persekolahan maupun perkuliahan. Engkau ajari mereka Bapa, Engkau tetap membantu mereka dalam mereka meraih cita-cita mereka. Engkau berikan kepintaran kepada mereka Bapa. Walaupun pada saat sekarang ini Bapa, mereka belajar dengan cara yang tidak lazim Bapa, tapi itu tidak mengurangi semangat mereka Bapa untuk mengikuti pelajaran yang akan mereka ikuti. Kau berkati adik-adik kami ini, agar mereka juga Bapa menjadi orang-orang yang sukses di persekolahan maupun di perkuliahan mereka. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk pengurus Permata. Kiranya Bapa yang memberkati pengurus Permata Efrata Rugun GBKP Delik Tua, Engkau berikan kepintaran kepada mereka Bapa, agar mereka juga Bapa bisa bekerja untuk kemajuan Permata Efrata. Engkau berikan kekompakan kepada setiap pengurus Bapa, agar bersatu padu, bersatu pikiran Bapa untuk memajukan pelayanan Permata di tengah-tengah gereja kami. Engkau berikan kesehatan kepada pengurus Permata Efrata Bapa, agar mereka juga tetap kompak dan tetap bisa bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang telah mereka Engkau berikan kepada mereka. Ya Bapa, pada saat ini juga kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Bapa sebentar lagi negara kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Bapa yang memberkati bangsa kami, agar bangsa kami Bapa bisa menjadi bangsa yang besar. Engkau pelihara kesatuan anak-anak bangsa Bapa, agar satu dengan yang lainnya bisa saling menghargai, agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan, agar Bapa betul-betul anak bangsa memikirkan kemajuan bangsa kami. Ya Bapa, kepada pemimpin kami juga Bapa, Engkau berkati dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati, Engkau berikan kepintaran kepada mereka dalam memimpin negara kami ini Bapa. Engkau berikan kebijaksanaan, agar apapun yang mereka lakukan Bapa, itu semua untuk kepentingan rakyat Indonesia. Engkau jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, tapi tetap Engkau berikan kepintaran yang datang daripadamu, agar pemimpin kami Bapa bisa memajukan bangsa kami Indonesia. Demikian juga Bapa kami berdoa untuk situasi negara kami pada saat ini, terlebih Bapa dalam wabah corona yang masih melanda negara kami ini. Ya Bapa, Engkau tetap bekerja melalui semua para medis yang telah bersusah payah Bapa untuk menangani, melalui gugus tugas juga Bapa. Engkau yang memberkati tim-tim yang telah dibentuk untuk menangani virus corona ini Bapa. Engkau yang memberikan kepintaran kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sudah terpapar virus ini juga Bapa. Engkau berikan kesehatan, Engkau pulihkan dia, Engkau berikan kekuatan agar dia bisa sembuh dari virus corona ini Bapa. Demikian juga Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk tragedi meletusnya Gunung Sinabung beberapa hari yang lewat Bapa. Kiranya Bapa yang tetap memberikan kesabaran dan ketabahan kepada
saudara-saudara kami yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung ini Bapa. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan Bapa, agar melalui peristiwa ini juga Bapa, mereka bisa memahami bahwa ini adalah rencanamu yang terbaik, bahwa melalui peristiwa ini Bapa, mereka bisa lebih dekat lagi kepadamu. Engkau berikan Bapa kesabaran kepada setiap korban Bapa, agar mereka juga Bapa tetap setia walaupun menerima musibah ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami tidak lupa berdoa untuk rencana pemberkatan teman kami Nal Salisa Brusembiring dan Ricky yang akan direncanakan Bapa pada tanggal 22 Agustus. Bapa, kiranya yang memberkati rencana pemberkatan pernikahan ini Bapa, kedua belah pihak mempelai juga Bapa, Engkau berikan berkat-Mu, Engkau berikan kesehatan Bapa, agar kedua mempelai juga Bapa tetap dalam keadaan sehat hingga pada saatnya nanti Bapa bisa melaksanakan pemberkatan pernikahan ini. Segala rencana yang telah disusun oleh keluarga juga Bapak Engkau berkati, agar semua Bapak rencana acara yang telah disusun semua dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, pada saat ini juga kami bersyukur kepadamu, karena kami juga telah memberikan persembahan kami kepadamu. Bapak berkatilah persembahan kami ini, agar bisa kami pakaikan untuk pelayanan permata di tempat kami. Dan Engkau berkati juga Bapak orang tua kami, Engkau berikan rezeki kepada orang tua kami. Dan Bapak, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Bapak menyertai kami dalam perjalanan kami pulang, Engkau antarkan kami ke rumah kami masing-masing. Dan untuk melewati malam ini juga Bapak, dalam peristirahatan kami, Engkau temani kami. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Engkau pulihkan kekuatan kami, Engkau bangunkan kami Bapa dengan kekuatan dan tenaga yang baru yang datangnya hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dan di atas semua ampunkan kami atas segala kekurangan kami, agar kami juga Bapa tetap layak disebut anak-anak-Mu. Inilah doa dan persembahan kami Bapa, yang kami sampaikan kepadamu, melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia, yang telah mengajari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom permata semua, kebaktian kita telah selesai. Kami undang kembali MC. Teman-teman, kita tahu di situasi kita yang sedang mengalami banyak bencana seperti pandemi dan yang baru-baru ini terjadi di daerah kita, letusan Sinabung. Mari kita bernyanyi lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu
mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita nyanyi di ayat yang kedua. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ibadah PA kita telah selesai. Buat teman-teman yang hadir di gereja, kami undang untuk bangkit berdiri Menyanyikan sambil menyanyikan lagu Hari Merdeka, karena kita sudah dekat dengan 17 Agustus. Buat teman-teman semua, kita bisa maju ke depan ya. Tepuk tangan ya teman-teman, harus semangat ya. Naik ya.
Kita nyanyi dengan semangat ya teman-teman. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, membela negara Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. kita akan nyanyi lagi ya sambil bertepuk tangan dan lebih semangat. 14 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka,